Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar nih? Baik dong. Baik, baik. Mar, gimana tuh yang kemarin? Ih, kepo banget. Hah? Kepo? Kepo. Oh, Menkom Podcast. Yeay. Oke guys, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang sesuatu yang lagi happening banget belakangan. Apa tuh yang Rachel V-nya itu bukan? Bukan. Oh, pasti ini deh, yang Larissa sama Alvin yang baru banget. Bukan. Kita hari ini bukan mau ngomongin selebriti, kita mau ngomongin COVID, guys. Ini kan udah lama nih, udah setahun gitu. Tapi BTW, ngomong soal COVID, kalian tuh udah pernah vaksin belum sih? Baru bulan lalu sih, ya ngerasa aman dikit lah ya kalau berkeluaran. Tapi lama banget nggak sih? Iya sih, bener sih. Karena emang kayaknya baru dibuka juga ya yang buat dewasa muda, kan terakhir masih lansia nggak sih? Iya juga sih. Tapi kalian bingung nggak sih sama orang-orang seumuran kita yang bukan anak dokter atau polisi tapi udah dapat vaksin dari Februari atau Maret awal kemarin? Oh iya. Emangnya iya ya? Iya, gue juga pernah dengar, tapi bingung banget kok bisa ya? Nah, ternyata tuh karena di daerahnya itu lansianya banyak yang nggak mau divaksin. Jadi daripada stoknya dibuang gitu kan, dibuka deh untuk yang muda. Meresahkan banget nggak sih? Kok banyak kah yang masih ragu untuk vaksin? Kalau menurut gue sendiri sih, kayaknya gara-gara banyak konspirasi soal COVID deh. Jadi kayak misalnya dulu aja pas pertama kali banget nih COVID baru-baru jadi, kan banyak tuh yang bilang kalau COVID itu sebenarnya nggak ada, dibilang kayak itu tuh bikin-bikinan elit global. Aneh banget, menurut gue gara-gara itu sih. Gue juga pernah denger tuh yang pandemik sampai dibuat dokumenter 20 menitan. Juga apa? Tapi ternyata baik juga ya, gue juga waktu itu denger nih beda lagi. Katanya ini yang pas awal-awal sih, katanya tuh itu senjata biologis punyanya Amerika. Tapi terus ada yang bilang juga itu senjatanya China, jadi informasinya tuh rancu Gak jelas banget. Kenapa ya orang masih percaya aja sama konspirasi? Sebenarnya tuh kan itu kan konspirasi-konspirasi yang udah terjadi kemarin tuh di tahun 2020 ya, banyak kejadian. Nah, sayangnya nih guys, yang gue tahu nih, yang gue baca, jadi tuh ternyata konspirasi COVID tuh nggak berakhir sampai 2020 aja. Nah, sekarang pun ketika vaksinnya udah ada, banyak banget nih konspirasi yang masih beredar soal COVID, tapi sekarang tentang vaksinnya. Jadi tuh gue pernah baca ada penelitian riset yang dilakukan gitu sama Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada. Jadi mereka tuh bikin riset gitu untuk melihat persepsi masyarakat lokal tentang vaksin. Nah, terus ternyata 81,5% itu bilang bahwa mereka tuh ternyata pernah terpapar soal konspirasi COVID, soal konspirasi vaksinnya ya. Terus mereka juga bilang setidaknya di Indo itu ada 6 konspirasi yang beredar dan dipercaya oleh masyarakat luas. Jadi dari 6 konspirasi itu, 2 diantaranya yang paling dipercaya adalah, setahu gue yang pertama itu intinya orang-orang bilang kalau misalnya vaksin COVID itu dibikin biar big pharmacy atau perusahaan farmasi itu bisa meraih banyak keuntungan. Terus yang kedua itu, again banyak yang bilang kalau sebenarnya COVID itu penyakit buatan manusia yang dibikin buat mengontrol satu kelompok tertentu gitu. Terus yang lebih aneh lagi, ada yang bilang kalau misalnya di vaksin itu ada microchip gitu guys, jadi kayak ditanam gitu di tubuh kita gitu, aneh banget kan. Nah, terus dari yang gue baca juga, ternyata 40% masyarakat itu nggak setuju dengan kebijakan wajib vaksin COVID-19. Makanya agak-agak serem gitu kan guys. Tapi by the way ini mungkin kalau misalnya, mungkin kalian masih bingung kali ya, kayak kenapa sih orang-orang bisa masih pada percaya gitu. Tapi ini gue tuh kemarin kebetulan banget, gue tuh kemarin habis baca-baca artikel tuh mengenai ini juga. Jadi kayak apa sih, kan kebetulan kita anak psikologi nih. Jadi tuh kemarin gue habis baca-baca penjelasan psikologis tentang kenapa sih orang-orang tuh pada percaya teori konspirasi. Nih, tapi sebenarnya banyak banget sih. Cuma mungkin yang gue baca tuh overall tuh ada 3. Dia tuh membagi menjadi 3. Jadi ada faktor epistemik, eksistensial, sama sosial. Nah, bedanya kalau epistemik itu tuh lebih ke keinginan seorang buat memperoleh kepastian dan pemahaman akan sesuatu gitu. Terutama kan COVID kan udah setahun lebih ya, lama banget. Kita masih di situasi yang sama sebenarnya walaupun udah membaik. Nah, cuma kan selama ini kan banyak banget informasi simpang siur yang datang dan pergi gitu, guys. Jadi orang tuh pengen aja punya kepastian gitu loh. Sebenarnya tuh COVID tuh apa sih kayak gitu. Jadi sebenarnya kan bisa aja gitu.
Cuma tuh sebenarnya yang gue baca-baca juga kalau misalnya orang yang udah percaya sama teori konspirasi ya, terutama dari faktor epistemik ini tuh orang-orang kadang bisa defensif kalau misalnya kalian lawan. Jadi ya mereka lumayan berpegang teguh sih sama teori yang udah mereka pahamin gitu. Terus ada lagi eksistensial nih, tapi kalau eksistensial tuh lebih ke perasaan aman gitu. Jadi mereka tuh merasa aman kalau misalnya mereka tuh merasa mereka tuh bisa mengontrol nasib mereka gitu. Padahal kan sebenarnya nasib gak ada yang tahu ya. Tapi mungkin gara-gara faktor itu juga mereka jadi ketakutan. Makanya akhirnya mereka percaya sama konspirasi teori gitu-gitu. Terakhir itu tadi yang gue bilang tuh ada sosial kan. Nah, yang sosial ini dia tuh pengen dianggap sebagai sesuatu lah di komunitasnya kayak gitu. Dibilangnya sih mereka tuh pengen dianggap sebagai pahlawan gitu istilahnya. Jadi tuh itu terutama berlaku ke orang-orang mungkin yang dikucilkan, tapi nggak orang-orang doang sih. Ini bisa perasaannya tuh perasaan kolektif gitu. Jadi mereka percaya sama konspirasi karena ya mereka merasa beda aja dari orang lain gitu. Nah, tapi ini juga menarik nih karena terus ada penelitian yang mendukung ini, kayak dibilang kalau misalnya ada orang yang neliti tentang kebutuhan akan keunikan. Nah, jadi katanya kalau misalnya orang yang memiliki kebutuhan untuk menjadi uniknya itu tinggi, maka tuh dia cenderung bakal percaya konspirasi teori. Kaget nggak sih lo dengernya? Ternyata keresahan dan kecemasan masyarakat terkait vaksin itu sendiri nggak unfounded ya. Jadi ada yang melatar belakangi baik sebagai strategi coping, ketidakpercayaan terhadap institusi, atau ya karena tadi pengen beda aja gitu, biar terlihat pinter nggak ngikutin arus. Terus menurut kalian gimana sih kira-kira kita bisa ngelawan konspirasi itu? Soalnya kan menurut gue tadi yang kayak Mario udah bilang ya, kayak orang-orang yang kalau misalnya mereka udah percaya konspirasi, kalau misalnya mereka udah punya mindset tertentu, lo mau kasih fakta juga mereka nggak peduli nggak sih? Kayak mereka ya udah bodo amat, menurut gue ini yang benar gitu kan. Nah sekarang nih yang kita ada di era post truth, jadi gimana caranya supaya kita nggak cuma bisa ngesodorin fakta, gimana sih approach yang bisa kita ambil supaya mereka tuh percaya kalau misalnya COVID itu beneran ada dan vaksin itu ya sesuatu yang harusnya kita lakukan gitu. Nah, kebetulan nih gue sempat ngehadepin atau ketemu temen satu circle yang awal tahun lalu masih nggak percaya soal COVID. Akhirnya gue pun melakukan cara-cara yang sebenarnya gue dapetin dari sebuah website. Pertama sih sebenarnya kita jangan dismissive ya, kita harus mulai percakapan dengan mereka dengan empati. Jangan ngejek atau rendahin mereka lah karena percaya begituan. Kalau bisa jangan dibiarin juga sih, karena kan membahayakan mereka dan juga orang di sekitar mereka ya. Abis itu, kita bisa nih fokus ke taktik atau teknik yang digunakan oleh orang-orang penyebar konspirasi dan ngebuat yang percaya ini meragukan kepercayaannya sendiri. Intinya kita fokus sama siapa yang mendorong pemikiran mereka dan apa yang si penyebar atau sumber dapetin dari sini. Dalam konteks vaksin, kayak skema farmasi itu sebenarnya udah masuk ranah politik ya, dan sebenarnya masuk akal sih, tapi lagi-lagi nyatanya jauh sebelum ada atau merebaknya coronavirus, penelitian dan pembuatan vaksin secara umum tuh terkenal sebagai money losers atau nggak mungkin menghasilkan keuntungan. Jadi sebenarnya ada banyak cara farmasi besar untuk ngambil keuntungan dari kita, tapi ya vaksin bukan salah satunya. Gitu sih, emang prosesnya nggak mudah dan mungkin mereka nggak bakal berubah sekejap itu, tapi ya seenggaknya kita udah memainkan peran kita, selebihnya ya balik lagi sih ke mereka. Iya benar sih, lagian juga kalau dari kita baca-baca sebenarnya vaksin juga aman kan, maksudnya kita nggak coba baca doang kan, kita udah pernah ya Ndah ya. Iya, makanya masih hidup nih. Iya kan? Masih hidup guys. Aku juga masih hidup kan. Mungkin itu biar hidupnya lebih lama ya harusnya ya, biar nggak kena COVID kan. Vaksin juga ada, tapi kan nggak lama, paling besoknya juga udah hilang nggak sih? Jadi benar-benar. Iya, jadi sebenarnya aman banget buat vaksin. Makanya nih guys, pokoknya kita jangan takut-takut lagi deh. Kan konspirasi yang nyebar juga ada teori-teori yang bisa menolak itu dengan teori ilmiah yang kredibel guys. Jadi, dan kita juga ada pengalaman langsung nih. Jadi, ayo vaksin. Oke. Nice banget nih pembicaraan hari ini, tapi mungkin sampai sini dulu kali ya guys. Thank you banget semuanya udah dengerin kita di Cashman Com Podcast. See you next time.